RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso-Kyoko dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Pada 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje, Pejabon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdurrahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji, Harjo Lukita, Sumarmadu, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat kesepakatan dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Musik yang melekat dengan identitas RRI selalu kita dengar dari dulu hingga kini. Lalu masih ingatkah dengan sandiwara radio legendaris Butir-Butir Pasir di Laut yang selalu kita tunggu episodenya setiap malam? Sandiwara radio karya Edi Basrul Intan ini selalu menghadirkan cerita keseharian yang menjadi motivasi dan muhasabah diri dalam menghadapi warna-warni dunia dengan berbagai polemik dan lika-liku kehidupan. Butir Pasir di Laut. Dek Sanira, jangan tenang. tinggalkan Sanira, Bapak. Tenang, Dek Sanira. Sanira tidak mau kehilangan Bapak. Eksistensi Radio Republik Indonesia yang menggema ke seluruh penjuru tanah air mengobarkan semangat Tri Prasetya dalam jiwa dan raga angkasawan-angkasawati RRI hingga ke ujung timur Pulau Madura. Pada tahun 50-an, tepatnya Juli 1954, tersebar sebuah berita pendek dalam rubrik harian Surabaya Pos bertajuk Studio RRI untuk Sumeneb adalah bukti awal perjuangan berdirinya stasiun RRI Sumeneb. Berita berupa tulisan 33 baris dalam 2 kolom yang menyebutkan terbentuknya resolusi DPRDS Kabupaten Sumeneb dalam sidangnya 1 Juli 1954. Sebuah resolusi yang mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Penerangan dan Radio Pusat Studio RRI, agar di Sumeneb diberikan 1 studio penyiaran RRI. Memang pada dekade 50-an itu, para tokoh masyarakat Madura merasa ada sesuatu yang kurang dalam merajut cepatnya derap perjuangan. Sesuatu itu adalah alat yang dapat memperlancar penyaluran aspirasi masyarakat Madura agar dapat menampilkan sosok seni dan budaya Madura secara utuh sehingga saudara-saudaranya yang ada di belahan lain bumi Nusantara lebih mengenal karakteristik masyarakat Madura yang penuh dinamika dan mengesankan. Alat yang dimaksud adalah sebuah stasiun penyiaran radio Republik Indonesia. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, meski hanya bermodal map kumal yang mungkin hanya dimiliki seorang arsiparisnya wartawan pada zamannya, menjadi saksi sejarah yang amat penting bagi perjuangan masyarakat Kabupaten Sumeneb untuk mendirikan stasiun penyiaran RRI akan terwujud. R. Suyuti adalah pemilik map kumal yang berisi guntingan kecil surat kabar Surabaya Pos yang bertajuk Studio RRI untuk Sumeneb.
edisi 7 Juli 1954 yang telah mengungkap peristiwa bersejarah. Dan ketika sidang DPRDS Kabupaten Sumeneb 1 Juli 1954 melahirkan sebuah resolusi mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Penerangan dan Radio Pusat Studio RRI Jakarta, agar menyetujui berdirinya studio lokal RRI Madura di Sumeneb. Upaya awal wakil rakyat tersebut kemudian menyusul ditetapkannya delegasi untuk menghadap Menteri Penerangan di Jakarta. Delegasi tersebut terdiri atas RH Sastranegoro selaku ketua delegasi, R. Suyuti sebagai anggota, dan Singoning Ayudo sebagai wakil eksekutif. Mereka bertiga di Jakarta disambut oleh Sekretaris Jenderal Penerangan serta wakil dari Direktorat Jenderal RRI Sumadi. Serasa angin segar yang menghembus ketika sambutan hangat itu menelorkan kesepakatan pemerintah pusat untuk melakukan serangkaian kegiatan peninjauan ke Sumeneb. Dan pada puncaknya berupa kesempatan panitia pendirian RRI beraudensi dengan Menteri Penerangan RI pada 22 Mei 1956 ketika kunjungan Menteri Penerangan Sudibyo ke Madura. Setelah tercapai kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Penerangan RI dengan panitia pendirian RRI untuk menempatkan studio lokal RRI Madura di Sumeneb, maka panitia melakukan upaya-upaya persiapan semua perangkatnya, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak penyiaran. Pemerintah daerah Sumeneb juga mempersiapkan gedung dan perkantoran yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo. Betapa unik dan menariknya menelusuri kisah perjalanan sejarah gedung dan studio penyiaran yang dulunya kokoh dan anggun. Kini tinggal beberapa bagian bangunan lama yang tersisa dan digantikan dengan bangunan permanen yang jauh lebih representatif untuk penyiaran RRI Sumeneb. Bermula dari bangunan tahun 1864 sebagai gedung asisten residen yang dijabat oleh seorang kolonial Belanda bernama Peter. Lama-kelamaan orang menyebut gedung tersebut dengan Kapetron yang menyesuaikan dengan sang nama asisten tersebut. Menjelang Indonesia merdeka, gedung ini kembali menorehkan sejarah sebagai kantor sekretariat Komite Nasional Indonesia. Dan pada agresi II Belanda tahun 1947, bangunan ini menjadi markas dan asrama Biro Perjuangan. Akhirnya, gedung yang kokoh dan monumental tersebut menjadi saksi rekrutmen tenaga pendidik asrama pelajar putri sekolah guru bawah yang dikenal dengan sebutan Asrama Putri SGB hingga tahun 1956. Sedangkan sebagian gedungnya ditempati studio penyiaran dan perkantoran RRI Sumeneb. Perjalanan panjang mencapai klimaks saat dikumandangkan pertama kali. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb dari Jalan Urip Sumoharjo. Awal sejarah yang takkan pernah terlupakan. 5 Oktober 1956 bertepatan dengan peringatan Hari Bersenjata RI. Melantunlah kata bermakna yang kini menjadi kisah monumental dari seorang penyiar, Hadi Sudibyo, yang dibantu operator M. Saleh Rais. Awal pengoperasian suatu lembaga penyiaran adalah masa uji coba yang penuh tantangan bagi RRI Sumeneb. Melalui kerja keras dan kesungguhan karyawan dalam melaksanakan tugasnya, akhirnya saat yang diakui secara resmi sebagai perpanjangan jaringan penyiaran RRI secara nasional pada tanggal 5 Juni 1957, Menteri Penerangan RI Sudibyo meresmikan RRI Sumeneb. Pada awal siaran, RRI Sumeneb masih menggunakan seperangkat peralatan teknik berupa studio konsul bermerek Getz buatan tahun 1940 dan pemancar RCI berkekuatan 250 watt.
Itu pun merupakan sisa atau bekas peralatan teknik RRI Surabaya pada masa mempertahankan kemerdekaan. Alat tersebut dipakai RRI Sumeneb untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya melalui gelombang SW 120 meter. Pada tahun 1976, RRI Sumeneb dipercaya untuk mengoperasikan peralatan studio Clamber Console bantuan lunak pemerintah Perancis dan pemancar Harris 10 kW dari Amerika. Penambahan perangkat keras ini telah membawa perubahan besar daya jangkauan RRI Sumeneb yang semula menggunakan pemancar SW 89,41 meter. Kini dengan pemancar baru gelombang MW 273 meter. Tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Madura dan kepulauan, tapi juga oleh masyarakat pesisir utara Jawa Timur, daerah bekas Karisidenan Basuki, antara lain Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, dan sekitarnya. Rekrutmen terus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan yang semula 17 orang karyawan menjadi 133 orang karyawan. Dan pada suatu malam, musibah kebakaran yang melahap hampir seluruh bangunan induk perkantoran dan studio yang membawa suasana duka mendalam bagi seluruh karyawan dan masyarakat Madura. Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Begitulah kiranya ungkapan yang patut dijadikan obat penawar pada suasana berduka atas terbakarnya gedung dan studio RRI Sumeneb. Tak ada pertanda ataupun isyarat bahwa si jago merah akan melahap habis bangunan yang kokoh dengan arsitektur kuno, tempat kegiatan kantor dan penyiaran RRI setiap harinya. Sekali di udara, tetap di udara adalah tekad yang dijunjung tinggi oleh seluruh angkasawan RRI. Musibah kebakaran yang telah melanda dan menghanguskan seluruh gedung studio dan perkantoran dini hari 5 Maret 1989 takkan pernah memupuskan semangat yang tertanam di hati nurani mereka. Selang 30 menit setelah padamnya api, RRI Sumeneb kembali mengudara kendati dengan peralatan yang masih bisa terselamatkan dan menggunakan motor diesel sebagai pembangkit listriknya. Engkau wahai pambu. Mon setia buana pas arapa ah? Mon setia buana pas arapa ah? Arapa ah? Reka rebe andre selamat tiba engkau kak. Pas dek remere otang kak, dek remere otangnya. Kapan kira-kira Anda mendengarkan drama komedi Matali ini? Tunjuk badan, tunjuk tangan. Berarti usia Anda saat ini. Drama komedi Matali dan kawan-kawan sukses membuat kita ketawa dengan berbagai cerita dan banyolannya. "78 tahun Radio Republik Indonesia menghiasi angkasa raya dengan siarannya yang dipancar luaskan dari seluruh penjuru Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dengan tetap memegang Tri Prasetya, RRI saat ini bertransformasi di era digitalisasi dengan multiplatform. Selamat Hari Radio ke-78 RRI-ku. Sekali di udara, tetap di udara. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi